Jumpa kembali di video pembelajaran materi layanan bimbingan klasikal kelas 12 SMA semester ganjil bersama saya Idin Sasdin, guru BK kelas 12 SMA Negeri 2 Majalengka. Pada kesempatan kali ini akan ditayangkan tentang materi bagaimana memilih program studi dalam rangka memantapkan rencana pilihan prodi kuliah di perguruan tinggi. Paparan yang akan disampaikan pada video kali ini adalah yang pertama tentang tujuan atau capaian layanan, kedua unsur-unsur profil jurusan, yang ketiga pemetaan masalah siswa dalam memilih rencana jurusan, yang keempat evaluasi, yang kelima pengelompokan siswa, dan yang keenam tindak lanjut. Tujuan atau capaian layanan yang ingin dicapai adalah untuk sesi di bagian pertama ini, yang pertama siswa mampu memahami profil program studi atau jurusan yang diminatinya. Yang kedua, siswa mampu memetakan persoalan yang dialami dalam menentukan rencana pilihan program studi di perguruan tinggi. Selanjutnya, sebuah program studi untuk bisa dipahami secara utuh, maka unsur-unsur yang harus dipahami atau dicari informasinya oleh siswa adalah yang pertama, nama prodi atau jurusan tersebut. Ada banyak nama prodi yang hampir mirip, sehingga harus jelas prodi mana yang diminatinya. Yang kedua, jenjangnya, diploma atau strata. Yang ketiga, fokus kajian keilmuannya. Prodi ini berbicara tentang apa atau bertujuan untuk apa. Yang keempat, syarat kemampuan dasar baik akademik yang bisa kita lihat dari mata pelajaran unggulannya, juga dari kemampuan karakter yang harus dimiliki untuk masuk ke prodi tersebut. Selanjutnya, mata kuliah yang dipelajari itu mencakup apa saja, lalu gelar lulusan yang dihasilkan dari prodi ini apa. Juga harus diketahui peluang lanjutan studi pasca S1 atau pasca diploma. Adakah pendidikan profesi atau spesialis atau bahkan S2, S3 dan selanjutnya. Lalu prospek kerja setelah lulus harus diketahui. Peluang lolos di seleksi-seleksi yang ditawarkan, PTN penyelenggara, PTS penyelenggara, biaya kuliah yang diperlukan, beasiswanya, termasuk mungkin kisaran gaji atau penghasilan lulusan dari jurusan tersebut. Itu unsur-unsur diantaranya. Masih banyak unsur yang lain yang bisa dikaji dan dicari. Tidak semua siswa sudah mantap dalam menentukan pilihan prodi. Masih banyak kebingungan atau masalah yang dialaminya. Beberapa masalah yang sering muncul, yang pertama, merasa belum tahu pilihannya. Karena terlalu banyak pilihan jurusan, terlalu banyak keinginan. Lalu takut tidak lolos seleksi. Juga takut tidak mampu belajar secara lolos, tidak pede.
lalu pilihan tidak direstui atau ada konflik dengan orang tua, dengan keluarga, atau dengan orang-orang terdekat. Lalu takut nanti susah mencari kerja, dan termasuk belum tahu nanti lulusan ini peluang kerjanya apa. Lalu takut biaya tidak cukup, dan lain-lain. Dari paparan tadi, siswa diajak mengevaluasi diri dengan cara diminta menjawab secara jujur terhadap pertanyaan, siapa yang sudah mantap dengan rencana pilihan jurusan atau prodi untuk kuliah? Atau siapa yang belum mantap dengan rencana pilihan jurusan prodi kuliah? Dari jawaban mereka akan dikelompokkan siswa yang sudah mantap dengan satu atau beberapa pilihan prodi, dan siswa yang belum mantap menentukan pilihan prodinya. Bagi yang sudah mantap akan dikelompokkan tersendiri, sementara bagi yang belum mantap itu dipetakan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sering muncul tadi dalam menentukan pilihan jurusan. Berapa orang dan siapa saja yang masih bingung karena belum tahu pilihan? Lalu siapa dan berapa orang yang masih bingung karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan? Juga dikelompokkan berapa orang dan siapa saja yang merasa takut tidak mampu belajar. Juga dikelompokkan siapa yang mengalami konflik dalam pilihan. Juga siapa dan berapa orang yang masih takut susah mencari pekerjaan, khawatir kalau masuk jurusan ini nanti peluang kerjanya apa. Termasuk berapa orang atau siapa saja yang takut biaya kuliahnya tidak cukup. Dari pengelompokan ini, siswa akan ditentukan dan diberikan tindak lanjut baik secara individu maupun kelompok. Secara individu, siswa ditugaskan untuk menyusun secara rinci satu buah profil prodi yang diminatinya. Sementara secara kelompok, siswa akan diperintahkan untuk mengikuti sesi kegiatan layanan bimbingan atau konseling baik individu maupun kelompok untuk memantapkan pilihan prodi atau jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing kelompok permasalahan yang telah dibahas tadi. Demikian paparan materi layanan bimbingan klasikal pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.